Halo para saintis muda Indonesia, selamat datang di Science Pod Scientist Podcast episode kedua. Scientist Podcast dipersembahkan oleh Pesta Sains Nasional 2021. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap baik-baik aja ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga dan selalu stay at home karena kita lagi PPKM nih. Nah iya, benar banget nih Sal. Perlu banget kita ikut aturan pemerintah, salah satunya PPKM, untuk menekan laju kasus COVID-19. Tapi sebelumnya ada pepatah yang bilang nih bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalin dulu, aku Zahra Kolbi dari Biologi 57, dan teman aku. Dan aku Salma Nabila dari Aktuaria 57. Kita hari ini bakal nemenin kalian nih teman-teman di Scientist Podcast episode kali ini. Scientist Podcast episode kali ini bakal ngebahas tentang hal yang keren banget nih, apalagi sih kalau bukan fakultas kita tercinta, yaitu FMIPA. Kita juga bakal ngebahas tentang stereotip mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalamnya nih, Dar. Tapi hari ini kita nggak cuma berdua aja nih teman-teman, tapi kita juga bakal ditemenin juga sama bintang tamu yang cantik badai dan kece parah nih. Nah, ada Kak Peggy nih di sini. Kita sapa dulu ya teman-teman. Halo Kak Peggy. Halo, Halo, Kak Sarah Peggy. dan juga Salma. Halo. Kak Peggy gimana nih Kak? Kabarnya sehat-sehat aja kan? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat selalu. Kalian berdua gimana nih kabarnya? Kalau aku sendiri alhamdulillah sehat juga. Cuman kemarin emang sempat COVID juga sih Kak, positif COVID. Tapi udah lebih baik sih sekarang. Kalau Salma gimana tuh Sal? Aku baik juga, alhamdulillah nih, Zara dan Kak Peggy sehat-sehat ya. Jangan lupa minum vitamin karena emang lagi musim-musimnya COVID, bahaya banget. Selalu jaga kesehatan ya. Iya, thank you ya buat reminder-nya. Bener banget sih. Mengkonsumsi vitamin itu penting ya gitu ya. Bener banget, emang sih penting banget. Kemarin tuh aku juga sempat kayak mau banget gejala COVID, cuman karena minum vitamin tuh alhamdulillah jadi gak jadi COVID gitu kan. Oh iya, kita nih udah ngomong panjang lebar gitu tentang kabar-kabar. Gimana sekarang, aku mau nanya kabar ke Kak Peggy, gimana sih Kak Peggy akhir-akhir ini sibuk apa gitu? Oke. Puji Tuhan kabarnya luar biasa, sehat, dan kesibukan ya karena mahasiswa tingkat akhir. Udah semester 8 gitu ya harus melaksanakan kewajiban buat menyelesaikan skripsinya gitu. Sekarang lagi skripsinya untungnya sudah selesai, tinggal mau ke tahap sidang gitu. Mencari gelar untuk anak FMIPA. Biasanya anak FMIPA itu gelarnya SSI gitu atau yang lainnya juga ada sih gitu. Kalau Zahra ataupun Salma sendiri kesibukannya gimana nih saat ini? Ya ampun Kak Peggy keren banget, semangat Kak buat sidangnya. Bentar lagi SSI Kak. Ya ampun keren banget, jangan lupa undang-undang ya kan nih ntar kalau misalnya wisuda. Kalau aku sendiri kesibukannya ini sih lagi ngurus Pesta Sains Nasional. Semoga nanti Pesta Sains Nasional berjalan sukses gitu. Kalau Zahra gimana Zah? Sama nih Sal, aku juga lagi sibuk di PSN juga dan ada beberapa kepanitiaan juga sih. Kan emang kayaknya anak FIPA emang kayaknya sibuk banget nih sama kegiatan-kegiatannya. Iya, gitu ya, stereotipnya anak FBIPA sibuk ya, gitu ya. Oh iya nih Kak, udah ngomongin beberapa hal tadi, tapi kita belum kenal nih sebenarnya Kak Peggy ini dari departemen mana, fakultas apa, dan angkatan berapa nih Kak? Mungkin bisa dikenalin dulu nih Kak Peggy. Oke, halo teman-teman semua, kenalin. Dan teman-teman aku yang masih di bangku menengah atas, anak-anak SMA, kenalin aku Peggy. Aku asli Bali dan saat ini aku diberi kesempatan sama Tuhan buat berkuliah di IPB University. Aku mengambil jurusan biokimia dan sudah tingkat akhir teman-teman gitu. Yang pastinya aku datang dari Fakultas MIPA tercinta gitu di IPB. Wih, mantap banget nih Kak Peggy udah tingkat akhir. Berarti kalau tingkat akhir itu angkatan 54 ya Kak? Iya, benar banget. Angkatan 54 atau aku dulu masuk IPB-nya tahun 2017 gitu. Nah, keren banget sih udah dari 2017. Sekarang 2021. Berarti udah berapa tahun tuh? Sekitar 3 sampai 4 tahun ya. Iya, sudah Karena 4 tahun. ya, berarti
pengalaman kakak udah banyak nih Kak jadi FMIPA. Nah, ngomongin FMIPA nih Kak, sebenarnya tuh menurut kakak sendiri FMIPA IPB tuh fakultas yang kayak gimana sih Kak? Oke, pertanyaannya tentang FMIPA ya. Sebagai mahasiswa FMIPA, pastinya sangat mencintai fakultasnya ini gitu ya. Oke, FMIPA, definisi FMIPA itu aku yakin nih, teman-teman semua pasti sering banget denger yang kata-kata FMIPA itu. Maksudnya singkatan FMIPA atau Fakultas MIPA gitu. Pasti udah sangat familiar gitu, apalagi kalau pas zaman SMA itu ada jurusan IPA gitu. Kalau sekarang di pas kuliah ada FMIPA, ya mirip-mirip seperti itulah. Nah, kalau kepanjangan dari FMIPA ini adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, FMIPA ini, kalau di IPB University ya, merupakan satu dari 9 fakultas yang ada di FMIPA, yang ada di IPB University maksudnya. Nah, di FMIPA ini ada 8 departemen gitu. Nanti buat teman-teman yang memang pengen tahu banget nih seputaran FMIPA, boleh banget langsung dicek di websitenya FMIPA IPB University gitu. Kalau sekilas tentang FMIPA ya seperti itu teman-teman gitu. Wah, makasih banget nih Kak infonya. Teman-teman yang penasaran lebih lanjut tentang FMIPA bisa tuh dicek di websitenya FMIPA IPB University. Iya, betul sekali. Kan di Instagram juga ada. Di Instagram juga ada. Sebenarnya infonya banyak banget nih kan. Nah, terus tadi udah ngomongin ada beberapa departemen di FMIPA juga nih, Kak. Gimana sih, Kak, perbedaan FMIPA dari kampus lain sama FMIPA IPB University? Apa sih, Kak, yang menonjol entah dari dosennya, Kak, fasilitas dari FMIPA-nya, atau gimana nih, Kak? Ada nggak sih yang menonjol perbedaannya? Oke. Kalau menurut aku, perbedaan FMIPA di IPB dengan di kampus lain, ini pertanyaan yang cukup menarik sih, kenapa FMIPA IPB University itu salah satu FMIPA yang unik jurusannya gitu, atau program studinya gitu. Nah, karena salah satu pembeda atau keunikan dari FMIPA IPB University itu adalah banyaknya jurusan-jurusan yang menjadi pelopor jurusan di Indonesia. Seperti kalau teman-teman tahu, Statistika dan Sains Data atau dari Departemen Statistika IPB itu tuh pelopor jurusan statistika di Indonesia gitu. Ada lagi jurusan yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar buat pencinta yang suka ramalan cuaca, yang suka iklim, itu ada jurusan meteorologi terapan, ada di Departemen Geofisika dan Meteorologi gitu. Banyak juga jurusan seperti jurusannya Salma nih, ada yang dari aktuaria. Nah, aktuaria ini juga IPB University ini pelopor gitu. Pertama di Indonesia yang mendirikan jurusan aktuaria gitu. Apalagi jurusan aktuaria atau lulusan sebagai aktuaris ini lagi banyak sekali demand-nya di perusahaan-perusahaan besar gitu. Ada juga jurusan seperti jurusan aku, ada biokimia gitu. Biokimia juga satu-satunya di Indonesia S1 biokimia ya. Dan pelopor juga. Jadi menurut aku yang khas dari FMIPA IPB University, selain memang kita tahu pada umumnya FMIPA itu belajar ilmu dasar, ya di FMIPA ini banyak jurusan-jurusan yang menjadi pelopor dan juga menjadi rujukan kampus lain gitu buat jurusan-jurusan yang menginspirasi lah gitu teman-teman. Aku yakin juga dari segi fasilitas dan yang lainnya pasti tentunya akan menunjang sekali nih kegiatan perkuliahan untuk teman-teman yang mau kuliah di FMIPA IPB University. Bener banget sih. Emang aku juga dengar tuh FMIPA IPB University emang pelopor sama beberapa departemen atau jurusan. Gimana nih, Sal? Sama bangga nggak nih masuk FMIPA? Kalau aku sih bangga banget sih pastinya. Bener banget. Aku sampai speechless tadi dengerinnya, lengkap banget. Dan emang sih salah satu alasan aku masuk FMIPA IPB dengan jurusan aktuaria yaitu merupakan aktuarianya IPB pelopor di Indonesia. Kalau denger nih Kak, kalau denger kata FMIPA, biasanya tuh gimana sih stereotip anak-anaknya? Kan kakak udah pengalaman ya, udah banyak banget pasti punya teman-teman FMIPA dari IPB. Nah, stereotip mereka tuh gimana sih Kak? Oke. Stereotip ya, ini kan relatif gitu juga. Maksudnya ini adalah pendapat sebagian besar orang gitu. Mungkin aja tiap orang beda-beda gitu pendapatnya. Tapi stereotip umumnya adalah anak FMIPA itu dikenal sebagai anak-anak atau orang-orang mahasiswa yang sibuk gitu ya, banyak kegiatan. Kayak tadi aku kenalan sama teman-teman ini di sebelum take podcast ini, mereka pada ngambil kegiatan kepanitiaan itu banyak banget gitu, kayak wow, bisa dibilang ambis juga karena ada beberapa orang yang
melabelkan anak FMIPA itu sebagai ambis. Aku sampai googling juga nih, kalian ngasih pertanyaan seperti ini sebelumnya, aku disempet googling, sebenarnya stereotip yang sesungguhnya buat anak FMIPA itu apa sih gitu. Memang bermacam-macam, ada yang bilang ambis lah, ada yang bilang kaku, ada yang bilang sibuk, tapi nggak sepenuhnya seperti itu gitu teman-teman. Itu kan stereotip ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, sebenarnya di FMIPA IPB University ini beneran nggak sih anak FMIPA-nya seperti itu? Di samping sibuk, tapi juga berprestasi gitu. Maksudnya klop lah kalau di FMIPA walaupun mereka sibuk maupun mereka kayaknya banyak tugas, tapi mereka tetap bisa mengembangkan soft skill ataupun berprestasi gitu sih. Iya benar banget. Aku juga sering banget tuh dengar stereotip anak-anak FMIPA tuh kayak gitu. Aku juga yakin banget nih Kak Peggy dengar-dengar super sibuk gitu ya. Kak Peggy ada jadi duta IPB, terus podcaster juga, terus pasti prestasi juga, bener gak tuh Kak? Amin. Makasih doanya loh ya. Ini agak gini ya, agak sedikit rancu antara sibuk atau sok sibuk gitu ya. Nah, tapi aku yakin teman-teman semua di sini pada sibuk beneran kok. Iya Kak, benar. Semoga jangan jadi orang yang so sibuk tapi yang produktif ya Kakak Begi. Iya, itu perlu digarisbawahi, bener banget. Beda ya antara so sibuk sama produktif, beda. Dia bisa merasa dirinya sibuk, tapi nggak produktif. Iya Kak. Oh ya nih aku penasaran juga nih Kak. Tadi udah ngomongin anak-anaknya gimana. Sekarang ke bangunan dari FMIPA di IPB University itu sendiri nih. Aku dengar tuh ada yang namanya FMIPA basah sama FMIPA kering. Itu sebenarnya kayak gimana sih Kak? Mungkin bisa diceritain sedikit. Oke, perbedaan FMIPA basah, FMIPA kering. Kenapa sih di FMIPA IPB University ini bisa ada pembagian dua kubu gitu ya? Maksudnya tidak bermaksud untuk mengotak-kotakan, tapi memang dari mahasiswanya sendiri bilang ada FMIPA basah, ada FMIPA kering gitu. Kalau FMIPA basah itu muncul dari teman-teman yang jurusannya itu sehari-harinya berkutat di laboratorium gitu, yang langsung bersentuhan dengan zat kimia, entah itu sama organisme, mikroorganisme, pokoknya yang ada unsur-unsur basah dan air-air begitulah ya. Dan itu biasanya jurusan-jurusan yang kayak biologi, kimia, biokimia, yang kayak gitu-gitu sih teman-teman, yang disebut sebagai FMIPA basah. Nah, kalau dari FMIPA kering ini, buat teman-teman yang memang praktikumnya itu nggak langsung ke laboratorium yang bersentuhan dengan sesuatu yang basah gitu ya, kayak tadi mikroorganisme gitu-gitu tuh nggak ada. Mereka tuh lebih kayak ke komputer atau ngitung-ngitung data, ke perusahaan langsung, misalnya kayak anak statistika, ilkom, yang kayak gitu-gitu, fisika gitu-gitu sih teman-teman. Jadi sebenarnya itu hanya mungkin bisa dibilang gini ya, bercandaan anak-anak FMIPA gitu. Tapi mungkin satu hal yang agak benar itu FMIPA basah ini memang kita ditempatkan mengelompok gitu. Departemennya itu berdekatan. Nah, sedangkan yang teman-teman dari FMIPA kering, mereka gedungnya atau tempat berkuliahnya itu juga agak terpisah gitu. Nah, itu juga aku belum tahu kenapa sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya istilah FMIPA basah, FMIPA kering itu cuman dari mahasiswanya aja sih gitu. Nah, iya sih. Dan itu sebenarnya jadi keunikan sendiri sih, Kak. Mungkin hal yang membeda juga dari FMIPA IPB University sama kampus lain, di mana di IPB itu ada FMIPA basah sama FMIPA kering. Kalau aku dari FMIPA basah berarti karena aku jurusan biologi, kebetulan kalau sama FMIPA kering ya, Mak. Jadi kayak sering-sering suka banget ngitung dan nggak terlalu banyak praktikumnya. Iya benar banget, dari FMIPA kering kalau aku. Jadi terhindar dari laprak-laprak gitu ya. Iya, kita di sini dua lawan satu ya. Iya benar banget, dua lapak. Ada yang laprak-laprak gitu. Laprak tuh laporan praktikum ya teman-teman. Jadi kalau misalnya FMIPA basah itu berhubungan banget dengan laporan praktikum gitu ya Kak. Iya, benar banget, setuju. Buat teman-teman yang kepo kali ya, sebenarnya gimana sih itu FMIPA basah, FMIPA kering? Nanti kalau udah selesai pandemi, mainlah ke IPB gitu ya. Atau langsung aja masuk ke FMIPA, salah satu jurusannya menanti kalian gitu. Iya benar banget. Nah, tadi kan udah ngomongin nih tentang bangunan FMIPA yang keren banget gitu. Udah terbagi dua, ada yang basah, ada yang kering. Sekarang kita balik lagi nih ke fakultasnya dan mahasiswanya itu sendiri. Tadi juga udah sempat dibahas kalau misalnya mahasiswa FMIPA itu mahasiswanya banyak yang berprestasi. Nah, sebenarnya dari pengalaman kakak sendiri, di samping dari stereotipnya, apakah benar anak-anak mahasiswa FMIPA IPB itu berprestasi? Oke.
Kalau berbicara soal fakta, aku jawabnya iya, iya. Tapi benar kok teman-teman, maksudnya kakak tingkat sebelumnya, beliau-beliau itu orang-orangnya berprestasi, bahkan ada yang menjuarai sampai nasional, mahasiswa berprestasi, seperti itu. Anak MIPA walaupun dia banyak sekali kegiatannya, entah itu ikut kepanitiaan, entah itu banyak laporan praktikumnya, entah itu ikut magang sana-sini, tapi tetap bisa mengembangkan soft skill, artinya tetap bisa berprestasi gitu. Walaupun rasanya dibilang dari tadi kalau anak FMIPA apalagi FMIPA basah tuh laporan praktikumnya banyak gitu kan, tugas-tugasnya banyak gitu. Nah, tapi di balik itu semua mereka masih pinter kayak membagi waktu gitu, membagi waktu buat cari-cari kegiatan selain hanya berkutat di akademik, mereka juga mencoba di non akademik gitu. Makanya banyak yang berprestasi. Bisa dibilang gitu sih. Mungkin benernya salah satunya adalah mahasiswa FMIPA itu rajin dan pintar mencari peluang, seperti itu. Keren banget dong ya berarti mahasiswa FMIPA dari penjelasannya Kak Peggy tadi. Semoga aku dan Zahra nanti kita di IPB kayak gitu ya, Zahra berprestasi juga. Amin. Amin, 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 amin. Semangat ya kalian. Kan masih angkatan 57. Berarti kalau angkatan 57 itu kalian udah tingkat keberapa? Sekarang udah masuk ke semester 3 nih, Kak. Nanti semester 3. Bulan apa? Agustus atau September, ya. Berarti baru mau dan itu nggak kerasa banget. Bener. Iya, tiba-tiba udah semester 3 aja. Belum pernah ke IPB juga karena pandemi kan jadinya. Dan tadi kita ngomongin rajin gitu, aku jadi merasa seperti apa ya, oh ya apakah aku rajin gitu kan. Jadi kalau misalkan rajin terus ambisius dalam hal yang baik, berarti anak-anak FMIPA tuh sebenarnya paket komplit banget ya, Kak? Paket komplit, ya alhamdulillah, amin nih semua doanya. Aku takut digebukin sama anak FMIPA beneran yang denger podcast ini loh. Tapi kan doa ya, bener. Anak FMIPA itu paket komplit, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Paket spesial malah ya, gitu. Karena selain rajin, selain ambis gitu, mereka juga berprestasi kan seperti yang kamu bilang tadi, gitu, yang kita bahas tadi gitu. Bener tuh teman-teman di rumah, mungkin bisa nih mulai diincer anak-anak teman-temannya dari FMIPA karena paket spesial banget katanya tadi. Iya bener banget, dan satu tambahan dikit mungkin teman-teman, hal ini juga kenapa teman-teman dari FMIPA dan aku yakin juga dari fakultas lainnya yang di IPB juga punya hal yang sama gitu. Mereka sama-sama punya prestasi dan sama-sama bisa berkembang dengan baik. Itu kenapa? Karena memang dari IPB sendiri sangat menunjang sekali potensi mahasiswanya untuk berkembang gitu. Selain misalnya kan kalau pada umumnya kita hanya belajar sesuatu yang berasal dari jurusan kita. Tapi setahu aku dari zaman aku dulu sebelum adanya kampus Merdeka ini, di IPB tuh udah diterapin teman-teman yang kayak sistem kita bisa milih nih mata kuliah lain yang berasal dari program studi lain gitu. Kayak aku biokimia, aku bisa ngambil program studi dari manajemen gitu. Kayak IPB itu benar-benar menunjang kita untuk mengembangkan selain akademik, non akademik juga. Artinya mahasiswanya memang diberikan kebebasan untuk mengeksplor dirinya gitu. That's why aku yakin karena itu juga alasannya kenapa alumni-alumni IPB zaman dulu dan alumni-alumni kita yang sebelum aku ini itu banyak yang berprestasi dan bagus sekali perkembangan mereka gitu sih. Iya, setuju banget sih, Kak. Memang berarti IPB memang memfasilitasi mahasiswanya untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, terus kembali lagi nih ke kata ambis. Aku penasaran nih, Kak. Kalau misalkan nih anak-anak FMIPA misalkan temenan sama anak dari fakultas lain seperti fakultas FPIK atau FAPET, bener nggak sih, Kak, kalau misalkan terus-terusan bergaul sama anak FMIPA bakal ketularan ambisnya? Kalau menurut Kak Peggy gimana nih? Menarik ya pertanyaannya, tapi sebenarnya jawabannya relatif sih. Karena kan tergantung juga merekanya gimana, apa memang beneran ambis. Ada yang dia tidak menunjukkan keambisannya gitu, maksudnya tidak memperlihatkan, ada yang cuman kayak mengalir aja, ada yang gitu sih. Kalau misalnya dibilang ikut ambis kalau dalam hal yang positif, aku setuju banget sih kalau ambis itu bisa menular gitu. Apalagi kalau untuk hal-hal yang positif. Mungkin buat teman-teman semua yang memang merasa kalau misalnya bergaul sama anak-anak FMIPA, nanti ikutan ambis, ya nggak apa-apa gitu. Kalau ambisnya ke arah yang positif mah silahkan gitu.
akan sangat bagus sekali gitu. Malah kan kalau misalnya kita punya ambis, artinya kita bahas ambis dalam konteks positif ya, bukan ambisius yang negatif gitu. Kalau kita ambis untuk hal positif, artinya kita memang serius ngelakuin itu, udah punya target, udah punya tujuan, yang nggak ngawang-ngawang gitu jadi mahasiswa. Karena seperti yang dibilang sama Zara dan Salma tadi, udah nggak kerasa, padahal ini tiba-tiba aja udah semester 3 gitu, kayaknya baru aja kuliah. Nah kayak gitu bakalan ketika kalian teman-teman semua udah jadi mahasiswa, rasanya waktu tuh sebentar banget buat kalian mengeksplor diri, memperbanyak pengalaman, relasi, atau yang memang mempunyai keinginan untuk memperbanyak prestasi atau piagam penghargaan, itu sebenarnya waktu yang sedikit loh kalau teman-teman memang udah punya target dan serius untuk itu gitu. Kalau memang ada target seperti itu, ya nggak apa-apa. Kalau memang mau dicari teman-teman dari FMIPA buat mendapatkan imbas atau tertularan ambisnya sih it's okay ya. Tapi ditiru yang positifnya juga gitu. Nah iya benar banget, nggak kerasa banget sih aku tiba-tiba udah masuk semester 3 aja, padahal kemarin baru seneng-senengnya dapat pengumuman keterima di IPB gitu. Nah terus selama 1 tahun aku kuliah tuh, karena teman-teman aku kebanyakan dari FMIPA tuh, emang benar sih Kak, kayak ketularan gitu, vibes ambis ya, ambis ikut lomba sana sini gitu. Dan, balik lagi nih, tadi kan kalau misalnya berhubungan ngomongin tentang ambis. Kalau ambis tuh berarti berkorelasi gitu ya sama berprestasi. Nah, kalau berprestasi pastinya teman-teman yang dari FMIPA ini kebanyakan produktif dan rada sibuk gitu ya. Nah, menurut pandangan KPG tuh gimana sih Kak di antara sibuk kuliah terus berorganisasi juga kan sama ya ini mau berprestasi di berbagai macam lomba, gimana sih Kak cara bagi waktunya gitu yang efektif buat teman-teman di rumah? Oke. Mungkin sharing gitu ya. Kalau dari pengalaman aku sebagai anak biokimia yang ya semoga setelah aku menjelaskan ini teman-teman nggak mundur alon-alon gitu ya. Semoga ini dijadikan semangat positif buat yang pengen masuk departemen biokimia. Karena di biokimia sendiri memang benar banyak kegiatan praktikumnya. Kan praktikum itu tujuannya baik biar kita lebih memahami materi yang kita dapat saat kuliah gitu. Memang banyak, dan setelah kita melakukan kegiatan praktikum itu biasanya ada tugas tambahannya nih, ada bikin laporan praktikum. Nah, laporan praktikum ini sebenarnya suatu hal yang wajib ya buat teman-teman karena emang harus dilakuin gitu. Nah, cara membagi waktunya agar teman-teman tahu mana yang merupakan yang harus diselesaikan duluan atau yang bisa dikesampingkan dulu atau di belakangan aja nih dikerjain gitu. Itu teman-teman aku yakin pasti udah pernah dengar dan tahu gitu gimana caranya mengatur skala prioritas gitu. Aku udah yakin teman-teman udah tahu banget tentang itu. Gimana cara ngatur skala prioritasnya. Kalau aku sendiri, aku lebih mementingkan sesuatu yang bersifat kewajiban gitu. Kayak laporan praktikum itu adalah kewajiban. Jadi aku lebih mengutamakan itu. Selain itu, misalnya kalau teman-teman sudah terlanjur ikut organisasi, kan pastinya ada juga tugas-tugas organisasi dan bisa dibilang itu kewajiban kita juga. Tapi di sini pentingnya teman-teman untuk ngeplot skala prioritas. Jadi tipsnya juga buat teman-teman kalau memang nanti ada banyak tugas itu jangan ditunda-tunda untuk dikerjainnya gitu. Ketika dapat sebisa mungkin entarnya bisa langsung dikerjain atau pokoknya secepat mungkin dikerjain biar nggak ada jeda waktu dari teman-teman buat ngulur-ngulur. Karena kalau misalnya tugas-tugas kuliah itu diulur-ulur, biasanya akan membuat kita jadi makin males ngerjainnya gitu. Jadi aku bener-bener berguna banget sih yang itu kayak misalnya hari ini aku praktikum apa gitu, laporannya aku usahain banget aku kerjain entarnya atau besoknya udah aku beresin gitu. Karena memang kalau udah banyak kegiatan di kampus, laporan itu rasanya akan makin males buat dikerjain. Gitu sih kalau dari aku. Makasih banget buat KPG info-infonya, bisa dicatat nih teman-teman di rumah. Terus kalau misalnya dari aku juga mungkin bisa nambahin dikit ya. Ini sih ngebantu banget pakai catatan harian gitu, kayak kita tuh ngelis gimana hari ini harus ngapain aja, itu juga membantu sih buat nentuin skala prioritas kita. Kalau dari Zahra gimana nih, Zah? Iya, sama. Aku juga mirip-mirip itu, ngelis kegiatan-kegiatan atau jadwal-jadwal aku untuk di hari-hari tertentu, karena itu menurut aku membantu banget. Terus nanti kalau udah selesai di checklist atau dicoret, itu membantu banget sih.
Nah, terus nih Kak Peggy tadi kan udah ngasih tips tuh gimana cara mengatur waktu. Tapi kalau Kak Peggy sendiri misalkan di sela-sela kesibukan itu, Kak Peggy ngapain aja sih Kak biar nggak bosan? Apakah main game atau teleponan sama sama teman-teman atau gimana nih Kak? Oke, mengatur waktu di kala kesibukan. Pas zaman-zamannya kuliah, aku cara ngilangin capeknya tuh biasanya di organisasi yang khusus buat mengembangin soft skill aku. Aku kan dulu ikut Agri FM, ikut siaran radio di IPB. Itu tuh jujur salah satu healing aku banget ketika jenuh kah sama kuliah, ketika capek ngerjain laprak atau kegiatan yang lain di kepanitiaan, mungkin aku kembali ke hobi aku yang bisa ngebuat mood-nya makin naik gitu. Ini penting banget sih buat teman-teman semua untuk tahu gimana cara kalian buat menghilangkan jenuh di diri kalian sendiri. Kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang mungkin suka makan coklat aja, sesimpel itu dia udah hilang jenuhnya, udah hilang lelahnya gitu. Aku yakin juga sama Zahra juga pasti punya cara yang beda-beda gitu. Aku rasa penting banget sih buat kalian nemuin reason kalian, apa sih yang harus kalian lakuin ketika kalian entah itu bad mood atau jenuh. Kalau dari Salma dan Zahra sendiri gimana? Kalau aku sih Kak, aku kebetulan kan emang apa ya, sekarang kan masih di rumah aja nih, jadi ya Hmm, berhubungan sama orang-orang rumah, dengan cara berhubungan dengan orang-orang rumah. Terus kebetulan aku juga punya kucing Kak, jadi kucing menurut aku juga membantu untuk apa mengurangi stres dari berbagai kegiatan yang udah aku lakuin nih. Kalau Salma punya kucing nggak? Salah katanya sih Salma punya juga. Bener banget punya kucing aku juga. Emang sih kucing tuh apa ya healing banget. Kadang aku kalau misalnya bosen suka ngobrol gitu sama kucing. Jadi ya seru aja gitu. Lanjut nih ya. Aku mau nanya Oke. nih Kak ke Kak Peggy. Penasaran banget. Karena kan Kak Peggy udah lama nih udah jadi angkatan 54 gitu. Pasti ada nih suka dukanya selama jadi mahasiswa gitu. Khususnya mahasiswa FMIPA IPB University. Mulai dari sukanya dulu nih Kak. Dari kakak gimana tuh Kak? Oke, sukanya jadi mahasiswa di FMIPA gitu ya, apalagi jadi mahasiswa FMIPA di kampus terbaik gitu, IPB University. Sukanya ketika aku bisa ketemu, berada di lingkungan teman-teman yang positif. Dalam artian kayak bersyukur banget sama Tuhan, aku bisa ditempatin di circle seperti ini, di teman-teman yang membawa vibe positif gitu ketika ngelihat mereka banyak achievement-nya, banyak prestasinya, pokoknya banyak kegiatannya, kita tuh jadi senang gitu. Wow, jadi termotivasi juga gitu. Itu yang sukanya kalau misalnya masuk FMIPA gitu, apalagi masuk IPB gitu. Kalau dukanya mungkin jadi anak FMIPA, yaitu kalau tiba-tiba numpuk semua, entah itu laporan, tiba-tiba mood lagi turun, nah itu banyak kegiatan praktikum atau apa, mungkin itu sih kadang-kadang rasa lelah, mungkin ada aja suka dukanya, tapi aku sampai di titik ini sekarang malah kangen, jamin ya, nanti teman-teman kalau udah tingkat akhir malah kangen, kangen lagi gitu, masa-masa perjuangan itu gitu, masa-masa semester-semester awal, ingat lagi gimana struggle kita sama teman-teman sekelas, seperti itu sih. Kalau dari kalian sendiri, aku yakin sih mungkin struggle kalian karena ini ya, pandemi, jadi vibes mahasiswanya agak berkurang ya teman-teman ya, karena nggak bisa langsung ketemu sama kampus tercinta gitu. Iya benar banget, padahal pengen banget ngerasain jadi mahasiswa yang sebenarnya gitu, merasakan gimana sih rasanya kuliah di kampus IPB. Sama yang tadi juga, aku tuh ngerasain banget ya, aku tuh kebetulan banget, puji Tuhan, dikelilingin sama teman-teman yang berprestasi dari kelas aku sendiri. Jadi ada rasa trigger gitu, aku juga harus bisa nih, selain rasa insecure, aku juga jadi semangat gitu untuk melanjutkan mencari prestasi-prestasi baru selama jadi mahasiswa gitu. Iya, Sal. Aku juga senang banget sih. Dan salah satu duka tersendiri dari pandemi ini adalah belum pernah ketemu sama semua teman-teman, terutama teman-teman kelas nih, karena kan pandemi juga, jadi nggak memungkinkan juga. Dan itu jadi salah satu duka sendiri, tapi tetap kita perlu beradaptasi sama keadaan seperti ini. Nah, terus nih Kak, terkait duka suka sama duka juga, aku waktu itu pernah nih Kak, pas pengen masuk FMIPA, kebetulan ini curhat sedikit ya. Ada beberapa teman aku yang bilang, jangan masuk FMIPA, Zah, gitu dia bilang. Karena FMIPA pelajarannya apa sih dasar-dasar dan murni-murni aja, dia bilang gitu. Terus dan itu kadang-kadang ngebuat aku kayak ngerasa
ragu untuk masuk FMIPA. Tapi sekarang alhamdulillahnya ternyata memang takdir aku di FMIPA dan semoga bisa memberikan yang terbaik juga untuk FMIPA. Nah, mungkin untuk KPG sendiri ada pesan dan pesan nggak, Kak, untuk anak-anak yang masih SMA untuk bisa yakin bahwa FMIPA itu adalah salah satu fakultas yang terbaik yang emang cocok juga untuk mereka. Oke, mungkin pesannya buat teman-teman semua, teman-temanku yang masih SMA sekarang yang sebenarnya dalam hatinya ada keinginan buat masuk FMIPA, tapi masih ragu-ragu. Entah itu ragu-ragu karena teman-teman di sekeliling atau belum mendapat dukungan sepenuhnya dari orang tua gitu. Yang bisa aku sampaikan adalah kalau kalian memang berniat dan memang sepenuhnya ingin masuk di FMIPA, dalam artian adalah keinginan buat masuk atau kuliah di FMIPA, kalian searching dulu sebanyak-banyaknya, cari dan pastikan sebenarnya nanti ketika kalian berkuliah di FMIPA apa sih yang bisa kalian dapat gitu. Misalnya entah itu relasinya, entah gitu nanti gimana cara kalian ngembangin potensi kalian gitu. Sebenarnya kenapa orang-orang ragu dengan masuk FMIPA mungkin karena banyak stereotip yang beredar ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau searching lagi, mau dalami lagi, banyak sekali peluang atau potensi untuk bekerja gitu. Selama kalian mau kuliah di FMIPA gitu. Sebenarnya potensi atau peluang kerjanya itu sangat luas gitu. Jangan sampai kalian hanya baru melihat di cover saja, sudah mundur gitu. Jangan coba lagi dibaca atau digali sampai akhir gitu. Supaya kalian benar-benar yakin dan sudah tugas kalian untuk meyakinkan orang tua kalian gitu buat mendukung kalian sepenuhnya melangkah maju dan masuk di FMIPA gitu. Apalagi seperti yang aku jelasin sebelumnya, FMIPA IPB itu banyak sekali loh jurusan-jurusan pelopor yang hanya satu-satunya di Indonesia, seperti ada aktuaria, ada biokimia gitu. Jadi teman-teman jangan ragu lagi gitu, buat apa ragu lagi buat masuk FMIPA gitu. Gitu sih dari aku. Setuju banget, kita perlu cari juga tuh dan yakinin diri sendiri bahwa FMIPA emang yang harus cari-cari dulu tuh, FMIPA tuh seperti apa, nanti bakal belajar apa aja gitu. Nah, mungkin itu tadi jadi pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup nih Kak Peggy. Dan kita udah banyak banget nih dapat insight baru dari Kak Peggy tentang tadi pesan-pesan untuk adik-adik SMA, kemudian cara manage waktu kayak gimana. Tadi jadi untuk teman-teman yang masih SMA jangan ragu kalau misalkan emang kalian ternyata senang untuk masuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Bener nggak nih, Sa? Benar banget sih, FMIPA tuh merupakan salah satu fakultas yang bisa menunjang cita-cita kalian. Tapi sebelum masuk FMIPA, jangan lupa juga kalian harus research dulu gitu cita-cita kalian mau jadi apa, terus baru deh pastiin kalian masuk fakultas yang tepat. Nah, mungkin aku mau nanya nih ke Kak Peggy, karena yang tadi merupakan pertanyaan terakhir, mungkin ada closing statement sedikit dari Kak Peggy? Oke, closing statement-nya mungkin buat teman-teman ini ya, buat teman-teman SMA gitu. Entah perasaan seperti apa yang tengah muncul di hati kalian saat ini, entah sedang mencari tahu mau lanjut kuliah di mana, atau entah kalian mau lanjut kerja atau seperti apapun itu, tentukan pilihan terbaik kalian. Sangat penting menurut aku buat menentukan tujuan dan goals kalian. Itu bakalan jadi benang merah atau penuntun kalian nanti ke depannya. Biar nggak nanti ketika masuk di universitas, kalian tuh seperti bingung mau ngapain. Harusnya ketika udah terjun dan masuk di universitas, kalian udah siap tempur gitu, udah tahu mau ngelakuin apa, dan nanti nggak akan ada kesan kurangan waktu gitu. Itu sih bisa yang aku sampaikan buat teman-teman yang masih SMA mungkin di sana, atau kalian lagi di mana mendengarkan podcast ini. Itu sih, jaga kesehatan ya teman-teman. Good luck, sampai jumpa di IPB University. See you. Yay, benar banget. Bisa dicatat tuh tadi teman-teman. Kita juga nungguin kalian di IPB University. Dan ternyata wah nggak kerasa juga, aku, Zahra, sama pembicara kita yang super duper keren, Kak Peggy, udah nemenin teman-teman di rumah mendengar setia Sainpod. Udah beberapa menit nih. Iya, udah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol sama Kak Peggy. Dan aku juga pengen ngingetin nih untuk teman-teman yang masih SMA, jangan lupa untuk ikut event
Pesta Sains Nasional IPB University karena kita bakal ngadain banyak cabang lomba yang berkaitan dengan matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan tentunya hadiahnya juga luar biasa banget. Benar. Kalau gitu aku sama Zahra mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Peggy karena udah mau nemenin kita ngobrol hari ini dengan insight-insight yang super keren dan bermanfaat. Terima kasih banyak Kak Peggy. Sama-sama, terima kasih banyak juga buat teman-teman semua di sini yang udah memberikan kesempatan aku buat ngobrol sama adik-adik SMA ya di luar sana. Semoga lancar kegiatan PSN-nya dan kalian bisa dapet golden ticket buat ke IPB University, karena itu untungnya pastikan ya kalau ikut PSN. Iya, Kak. Sukses terus ya, Kak, dan semangat juga untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan semangat juga, Kak, untuk sidangnya. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Peggy. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan Scientist Podcast episode selanjutnya karena kita bakal ada bintang tamu yang nggak kalah keren dari episode-episode sebelumnya. Iya, benar banget, Salma. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah setia dengerin podcast kita sampai akhir. Semangat juga untuk kegiatannya. Mungkin tadi sudah ada closing statement juga. Dan saat ini aku Zahra dari Biologi 57. Dan aku Salma dari Aktuaria 57. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman di Scientist Podcast episode selanjutnya. Dadah! Dah.